sore cuy. Ah, ini sebenarnya aku ambil video ini malam sih. Cuman uploadnya mau sore aja. Ini aku mau konsisten, Cok. Sekarang aku mau bikin video tiap hari Sabtu, upload tiap hari Sabtu. Sore jam 4 lah, waktu Indonesia lah. Makanya aku bilang selamat sore gitu aja ya. Nggak penting itu. Hari ini, oh iya, tahun baru, Cok. Selamat tahun baru. Itu doang sih, selamat tahun baru. Apa lagi? Udah. Ya, pokoknya selamat tahun baru, resolusi baru, target ikan baru. Terus makin konsisten juga, pengennya sih bikin video konsisten sih. Cuman ya kadang ya kayak sekarang inilah, kalau musim baru kayak gini udah dingin, ikan nggak terlalu banyak, Cok. Ini dingin kali nih, makanya kayak gini. Mau nyalain stobu ini pemanas ruangan. Boros minyak lagi mahal, makanya ya masuk ke selimut aja, masuk ke futong aja. Nah, kali ini aku mau bikin mau bikin rekomendasi lure buat pasiran nih. Nah, aku kan sering juga main ke pasiran, meskipun videonya juga jarang kali strike di pasiran kan. Ya karena gini, pasiran nih ikan susah-susah gampang masalahnya. Jadi ya gimana ya, kadang video nggak dinyalain malah strike, giliran video dinyalain malah nggak, ikan nggak gigit. Nah, ya susahnya kayak gitu lah kalau di pasiran nih. Ya susah-susah mudah lah, susah-susah gampang lah kalau di pasiran nih. Ya tergantung musim juga ini sebenarnya sih. Paling gacor ya waktu musim semi sama musim gugur tuh. Ikan jadi pas galak-galaknya pas itu. Jadi agak males sebenarnya bikin video ini dingin kayak gini. Tapi ya kita gaskan aja lah. Rekomendasi lure buat pasiran. Gaskan. Nah, nih Bray, tak kasih info mas ya. Buat pertama nih, lure yang rekomendasi buat pasiran nih. Pertama, kalau di pasiran ini mancing kita kan ini ya, sebisa mungkin ngelempar sejauh mungkin. Nah, karena ya dari shore fishingnya tahu sendirilah, targetnya ada di jauh, targetnya jauh Jo. Makanya sebisa mungkin kita lempar sejauh mungkin kan. Buat ya kadang sih ikannya sih memang ini kadang dekat, tapi ya buat nambah chance strike kan, makanya biar chance strike-nya makin tinggi, lemparnya kan sejauh mungkin. Nah, makanya kita pilih lure-lure yang bisa bisa dilempar jauh. Salah satunya ya metal jig. Nah, ini rekomendasi nomor 1 nih, metal jig Beach Walker Flipper. Flipper nih pabrikan dari Duo Internasional yang masuk kategori Beach Walker Flipper dari Duo. Nih bentuknya kayak gini. Dia actionnya kayak ikan sekarat, Cok. Actionnya sebenarnya berantakan ya. Dia dilempar bisa jauh ini. Ini dilempar bisa jauh banget ini. Karena apa? Ini kepala, ini pantat. Pantatnya ini lebih semok daripada kepalanya. Lebih gede daripada kepalanya. Makanya dia kan kalau dilemparkan senarnya kan di sini nih. Senarnya di sini nih. Dilempar jadi larinya wih kayak gini. Wih. Bebannya karena ada di sini lebih tebel. Makanya dilempar bisa jauh dia. Actionnya ikan berantakan. Kayak actionnya berantakan. Jadi dia kelihatan kayak ikan sekarat tuh. Ikan sekarat kan, ikan nih kadang gini, dia nyerang itu bukan karena dia lapar biasanya. Ya lapar memang lapar. Cuman kadang ikan makan nih bukan karena lapar doang, tapi karena di situ ada kesempatan. Nah, ikan sekarat itu kan chance buat dimakan, buat diserang itu kan lebih gampang ya ibaratnya ya. Karena sekarat dia lebih gampang diserang, makanya nyerang tuh ikan itu kalau ada ikan sekarat tuh. Nah, ini rekomendasinya, ini salah satunya Flipper Duo Beach Walker. Dia actionnya berantakan, dia kayak ikan sekarat, makanya lebih gampang diserang.
Nah, buat serinya ada banyak nih seri flipper nih. Ada beragam bobotnya, ada yang 24 yang seri flipper biasa 24, 32, 40 ya, 24, 32, 40, 3 setahu aku 3. Kalau ada yang kurang inilah kasih tahu lah. Terus ada lagi seri Z. Nah seri Z nih yang ini kan yang seri-seri flipper yang biasa itu dari timah biasa dia. Nih kayak gini. Ini contohnya flipper 40 nih. Flipper 40. Ini flipper 40 nih. Nah, ini dia dari timah biasa. Ada 3 jenis yang flipper. Itu tadi kalau nggak salah ya. Ada 3 jenis, setauku ada 3 jenis, 24, 32, 40. Terus ada lagi flipper yang seri Z. Aku cuman yang flipper seri biasa aku cuman punya 2 ini. Yang 32 sama 40. 32 sama 40. Apa namanya? Ini warnanya udah aku ganti semua. Yang ini juga 40-nya udah aku ganti, yang seri yang ori yang ini. Yang masih ori ini flipper 40. Terus ini yang lain sebetulnya ini sih bikin sendiri aku. Ini ya, ini doang yang 32. Yang seri 32 aku bikin sendiri nih. 32. Ini pun ini ori, cuman warnanya udah aku ganti nih karena udah babak belur nih. Nih. Terus ada yang seri Z ya, lupa aku jelasin seri Z. Seri Z ini dia bukan terbuat dari timah dia. Dia dibikin dari seng. Dari seng. Jadi lebih ringan. Lebih gede, bodinya lebih gede, tapi bobotnya lebih ringan dia. Jadi fallnya ini nggak langsung plek jatuh ke tanah gitu, nggak. Dia lebih ringan dan lebih gampang buat ngambang nih ke atas, lebih gampang buat ke atas. Jadi dia nggak gesrek ke tanah. Seri Z nya ada 4 apa 3? Z24, Z32 ada nggak sih ya? Lupa aku. Z36 yang jelas ada. Ini aku punya 3 Z36 sama Z42. Z42 aku punya, cuman hilang, putus. Padahal suka kali aku Z42 nih, ukurannya lebih gede soalnya kan. Sama sekarang ada lagi yang baru tuh, MB22 kalau nggak salah. MB22 sama IT8 tuh. IT38 kok, IT8. Ukurannya IT38 ini hampir sama kayak yang ukuran 40, cuman di dalam sini ada tungstennya tuh. Tungsten kan logam yang berat ibaratnya kan. Jadi dia lebih berat dia. Cuman kalau menurutku ya mendingan beli yang kayak ginian aja lah. Minusnya flipper nih satu, mahal. Ini satu biji aku beli ini 1.500 yenan. 1.400 yenan. Yang IT sekitar 1.800-an kalau nggak salah, lebih mahal lagi yang IT38 tuh. Minusnya itu. Padahal cuma metallic ini, makanya aku bikin sendiri nih. Yang seri 32 nih. Aku bikin sendiri nih. Ya karena apa? Karena mahal memang. Overpriced menurutku. Cuman ya recommended memang. Aku metallic andalanku kalau buat di pasiran ya ini seri flipper ini. Lanjut. Lupa. Tadi aku bilang apa? Metallic tadi kan. Ada yang mirip flipper, tapi aku pribadi lebih suka flipper sih. Mirip, aksinya hampir mirip flipper, kayak ikan sekarat, ikan kacau. Ini ada sini, off bait namanya. Ini dari Bodywork. Ini juga lumayan juga ini buat di pasiran nih. Actionnya kacau juga, hampir sama kayak flipper. Ada satu lagi sebenarnya Shimano Spin Beam namanya, cuman aku nggak punya. Itu actionnya hampir sama juga sama kayak flipper. Cuman entah kenapa aku lebih suka flipper ya. Ya cuman buat referensi aja ini. Kalau pengen bentukan beda dari flipper ini ada Opit, cuman warnanya ini udah aku ganti sih. Lanjut. Nah, kalau main di pasiran itu rata-rata targetnya flatfish sama flathead. Kalau di sini namanya hirame sama makochi itu. Makanya kebanyakan lure yang dipakai ini kayak gini, jigwam kayak gini. Jadi kepalanya ini dari timah, dari logam, terus ininya dari silikon.
Nah, kalau buat rekomendasi jigwam, aku paling recommended yang ini. Ada Stasario. Aku awalnya nggak suka sama lure ini karena apa? Bentuknya aneh. Tengok aja kepalanya kayak gini, matanya pun nggak asik kali. Ini ada Stasario. Aku ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, hilang 1. 8 sebenarnya. Tapi ini jigwam. Selama aku punya jigwam, ini yang paling terbangnya paling jauh. Terbangnya paling jauh ini ada Stasario karena ada apa? Ini panjang ininya. Buat cantolan snapnya ini dia panjang, dia ringnya banyak, jadi kalau terbang itu posisi snap dari sini kan, kalau ditarik kan ini kan, kalau ditarik kan kayak gini kan geraknya kan, kalau udah dilempar terus tarik kayak gini, tapi giliran dilempar snapnya kan ke sini dia set, jadi bebannya ini bener-bener ngarah ke arah laut, terbangnya ini set, snapnya lari ke sini. Makanya ini dibikin model panjangnya ini. Dan satu lagi, jigwamnya kayak gini bentuknya, kecil. Jadi dia nggak jadi beban, dia nggak terlalu jadi beban, kecil kayak gini. Nggak jadi beban biar bisa dilempar jauh. Bentukannya kayak gini jigwamnya. Cuman satu minusnya, mahal. Ini 1.800-an ini satu ini. Jadi 7 ini udah berapa ini, 1.800-an nih, udah semang lebih, udah 1 juta lebih nih. Makanya ya ini kebanyakan nemu sih, cuman ya mahal intinya kalau ada Stasario nih. Ini apa, maker baru ini sebenarnya, lure baru sebenarnya, model baru, cuman bener-bener booming. Kalau di Jepang pasiran pakai ini mantap, ini terbangnya jauh kali soalnya. Lanjut. Nah, sekarang ke Mino kita. Mino. Jadi kalau di pasiran itu aku paling males kalau pakai Mino karena apa? Dia ada lipnya tuh. Ada lipsnya, ada lidahnya kan. Makanya itu dia nabrak pasir terus dia. Nabrak ke pasiran terus, nabrak dasar terus. Pasiran kan ya namanya juga pasiran, shore fishing kan. Pasti dangkal kan, makanya dia nabrak pasiran terus tuh. Malesnya di situ kalau di di pasiran tuh kalau pakai Mino. Makanya aku hampir nggak pernah pakai Mino. Cuman ada pengecualian buat ini. Ini bentuknya simpen tapi makernya bilang ini Mino. Gimana ini maksudnya nih? Aku juga bingung juga. Kok bisa kayak gini di namain Mino? Nah ini produknya dari Duo Beach Walker juga, Limber namanya 115. Yang ini keluar baru, ini yang model terbaru. Ini yang limber ukuran 95S. Ini tipe sinking, tenggelam dia. Actionnya sebenarnya kalem dia. Actionnya kalem, nggak barbar kayak Mino. Mino kan apa namanya, gerakannya kan kayak ikan sehat kan. Ikan jadi males makan Mino biasanya. Makanya orang main Mino nih kebanyakan mainnya di pagi hari. Karena apa? Karena aktivitas ikan ibaratnya lagi lapar-laparnya tuh kalau di pagi hari itu. Ya ibaratnya mau sarapan lah kayak gitulah. Nah ini Mino salah satu yang recommended buat di pasiran, Limber 115 sama 95S. Kalau aku pribadi lebih suka 115. Ini buat target kalau di pasiran si bass sama hirame mantep ini. Kalau Magochi dia belum pernah aku dapet Magochi pakai Limber. Kebanyakan yang nyasar Limber nih si bass. Karena dia actionnya kalem dia. Fallnya pun asik juga. Jatuh fallnya pun. Dia fallnya nih nggak fall rolling fall, tapi kepala duluan yang jatuh. Asik juga ini apa buat Mino. Ini Mino. Kalau Mino cuman ini aku yang rekomend, Limber. Lanjut ke sinking pensil. Nah kalau sinking pensil nih dia kan ibaratnya kayak apa ya? Ya hampir daya terbangnya, daya terbang keren kali. Daya terbangnya, jauh enggaknya dilempar itu hampir mirip kayak jig, kayak metal jig tuh. Nah yang paling recommended buat di pasiran itu ada ini. Ini produk duo juga dari Beach Walker juga, namanya Wedge. Wedge ada 3 jenis nih. Nah, aku punya semua kalau Wedge ini. Ada yang 120S, 95S sama 120S nih. Kalau buat hirame paling mantul ini
Ya sebenarnya semuanya ini tergantung ukuran baitnya sih. Lihat kondisi medannya, lihat baitnya ini apa nih. Kalau baitnya ini biasanya yang jadi bait itu apa, teri, ikan teri yang jadi baitnya, yang dimakanin sama ikan-ikannya tuh kata kuciwasi. Nah ukurannya segini, ambil yang 95S nih, 95S nih, ada 120, 95S sama 120 yang paling recommended. Ya semua recommended tergantung ukuran baitnya, nih. Kalau baitnya gede, Konoshiro seumpama pakai yang 140S yang gede ini. Tapi biasanya dia actionnya kalem, goyang kalem. Nah khusus buat yang 140S dia rolling back, jadi fallnya ini jatuh ke belakang karena ada modelnya bentukannya kayak ini. Ada apa ini namanya, kepalanya ini, jadi bagian perutnya ini ada pentolannya ini, ada kayak belok gini lah, lebih tebel lah. Jadi dia jatuhnya ini rolling back. Set. Yang ini belum pernah dapetin ikan sih. Yang ini sibas ini, yang apa galak pakai ini sibas di pasiran. Nah itu buat apa namanya, simpen. Satu ini which. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir masih simpen rekomendasi terakhir satu ini bukan dari Duo sih, kebanyakan aku rekomendasi sebenarnya dari Duo karena ya memang khusus buat di pasiran, namanya juga Duo Beach Walker ya, makernya Duo, jenisnya apa, kategorinya di Beach Walker, lure Beach Walker. Tapi yang ini ada satu lagi yang simpen yang jadi andalan buatku kalau di pasiran juga. Ini sebenarnya apa, umum sih dipakai buat di pasiran, bisa dimanapun bisa lah. Dual monster shot, jenisnya ada banyak sih sebenarnya sih. Ada yang ukuran 95, terus 80, terus ada 120, 140 juga ada kalau nggak salah monster shot nih. Ini kalau dari makernya itu dilempar bisa jauh kali, lebih dari 100 meter nih jarak lemparnya nih, 100 meter, over 100 meter. Makanya aku suka juga ini pakai ini dari Dual monster shot nih. Ini termasuk murah, simpen yang menurutku overpower tapi murah. Satu ini 1400, 1500an bisa beli ini Dual hardcore monster shot. Ini juga aku juga udah poin berkali-kali pakai monster shot ini karena memang dia apa namanya, ya jarak lemparnya bisa nyaingin metal jig. Di sisi lain apa, fallnya rolling action, jadi dia ketika jatuh ke tanah nih muter ya kayak gini. Jadi apalagi ada hologramnya kayak gini, jadi kilak. Terutama ikan-ikan apa di pasiran kan, dia kebanyakan justru nyerangnya tuh ikan malah pas fall, pas kalian berhenti gulung. Nah itu ikan nyerang tuh biasanya tuh. Jadi dia kalau ketika digulung dia goyang kayak gini, renangnya kayak gini. Tapi ketika berhenti gulung dia fallnya rolling fall karena pemberatnya ada di bawah sini. Dan satu lagi, ini kalaupun bodinya hancur sekalipun digigit ikan, ini dia wirenya ini, kawatnya ini dia nyambung dia. Jadi kebanyakan lure hard lure sekarang sih kebanyakan lure itu kan cuman dia nyantolnya ini di. Jadi ya kalau seumpama lurnya ini jebol, body lurnya ini hancur, nah hilang tuh karena dia apa namanya, wirenya, kawatnya ini cuman ngandalin tenaga body aja. Ya mungkin biar makernya biar beli lagi mungkin orang kan. Kalau bodinya hancur bisa beli lagi, tapi kalau ini enggak, dia nyambung, wirenya nyambung. Jadi kalaupun bodinya hancur ya nggak mungkin hancur juga kalau nggak dipalu kan, ini keras kan soalnya.
Tapi ya buat nilai, bagi gue ya nilai plus aja lah, buat jadi nilai plus aja. Kalaupun bodinya hancur, dia masih bisa, ikan ini nggak bakalan lari kemana-mana ya, karena kawatnya nyambung. Ini yang terakhir. Dah buat sementara. Wah, jelek kali sini. Aku soalnya ini pakai anduk ini, kalau nggak pakai anduk mantul dia cahayanya. Dah, intinya kayak gitu aja. Sebenarnya masih banyak lur yang pengen aku rekomendasiin buat mancing di pasiran sih. Ada banyak sebetulnya. Cuman ya karena ya apa sih, kalau video panjang-panjangan nggak seru juga, orang males juga pasti lihatnya. Jadi kapan-kapan besok kalau ada rekomendasi lagi ya aku rekomendasiin, aku bikin video lagi lah. Buat sementara ya videonya kayak gitu aja lah. Mungkin kurang asik sih mungkin ya. Kurang asik ya. Pokoknya intinya tak kasih info mas ya. Udah tak kasih info. Jadi ya gitu doang sih. Udah, aku mancing nggak dapet, makanya aku bikin video kayak ini. Intinya gitu aja. Ketemu lagi besok. Oh ya, bulan depan ini aku pulang kampung, makanya mungkin ya aku bakalan bikin konten buat pas mancing di kampung juga sih. Makanya ya tonton terus videoku coy. Kalau tertarik, kalau nggak tertarik ya udahlah. Aku cuman bisa pasrah, aku cuman bisa berusaha. Udah gitu doang. Buat konten selanjutnya ditunggu. Insya Allah. Nah, insya Allah aku bakalan bikin video tiap minggu, tiap hari Sabtu aku upload. Cuman ya kadang ada halangan ya, kadang mancing boncos, tahu sendiri lah, aku lebih banyak boncosnya daripada dapatnya. Nah, kalau kalian ada di Jepang atau mungkin daerah deket-deket tempatku, ayolah mancing bareng. Nah gitu doang. Dari tadi dah gitu doang ngomongku. Dah, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.